Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam tentang jangan khawatir. Kita tahu saudara, walaupun kondisi masih belum beres, masih belum selesai, pemerintah sedang berusaha untuk mengatasinya dari persoalan yang besar ini, tetapi kita orang Kristen, orang percaya, jangan khawatir terhadap apapun juga. Nah, kita akan melihat Filipi 4 ayat yang ke-6. Kita akan sama-sama membacanya. Saya ada tulisan di sini tentang Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di Indonesia Literal Translation dikatakan, janganlah mengkhawatirkan apapun, jangan khawatir apapun. Sebaliknya, biarlah permintaan-permintaanmu diketahui oleh Allah dalam segala hal, dengan doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Saudaraku, wabah COVID-19 atau COVID-19 itu belum selesai. Semua dalam kondisi cemas. Khawatir kelaparan, khawatir kekurangan, khawatir bangkrut, khawatir teroris, khawatir macam-macam. Ada yang kerasa kekhawatiran. Nah, sekarang yang menjadi epidemi bukan virus saja, tetapi kecemasan, kekhawatiran. Jadi, yang mewabah itu bukannya virus, tetapi sekarang sudah berubah jadi kekhawatiran. Epidemi kekhawatiran telah melanda seluruh dunia. Di banyak negara, itu mereka khawatir. Dan ini juga berbahaya. Tetapi kita orang percaya, orang Kristen kita punya Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir akan apapun juga. Saudara, jangan mengkhawatirkan apapun. Apakah mungkin hidup tanpa khawatir? Kita tidak bisa memungkiri bahwa hidup banyak masalah. Tetapi selama kita masih bisa berdoa kepada Tuhan, kekhawatiran itu bisa diatasi. Selagi saudara bisa berdoa, selagi saudara masih bisa berdoa, saudara, kekhawatiran itu bisa diatasi. Sebab apa? Kita punya Tuhan yang hidup. Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi, jangan khawatir. Mengapa? Sebab jemaat di Filipi itu mudah cemas. Dan Paulus mengatakan, Allah itu lebih besar dari semua kesusahanmu. Allah jauh lebih besar dari apapun. Orang Kristen di Filipi tidak mudah bersuka cita. Mereka mikir sini, mikir sana. Itu yang ada di jemaat di Filipi itu. Sehingga Paulus berulang kali juga mengatakan, bersukacitalah kamu, bersukacitalah kamu, bersukacitalah. Saudaraku, itulah sebabnya surat Filipi disebut surat untuk kita bersukacita. Karena untuk mengatasi orang-orang seperti jemaat di Filipi ini. Nah, Paulus mengatakan jangan kamu khawatir, jangan khawatir. Khawatir itu diambil dari kata Yunaninya merimnao. Merimnao itu dari merisa dengan naos, saudara. Ini pikiran yang terpecah, artinya pikiran yang terbagi atau bercabang. Orang yang khawatir, pikirannya nggak bisa lurus. Dia pasti terpecah. Dia lagi yakin satu sisi, yakin, Tuhan tolong. Tapi kemudian dia tidak yakin lagi. Nah, itu yang ada. Nah, seperti itu. Kadang-kadang yakin, terus enggak. Matius 13 ayat 22, ini Tuhan Yesus sedang menceritakan tentang tanah. Tanah yang jatuh di semak berduri. Matius pasal 13 ayat 22. Nah, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti
dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Tapi kita fokus di ayat 22. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman Tuhan, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, saudara bisa memperhatikan ini, itu yang kita bisa lihat. Nah, jadi kekhawatiran bisa mencekik seseorang sehingga rohaninya itu mati. Orang Filipi terus-menerus khawatir, terus-menerus khawatir, terus-menerus khawatir. Sehingga kekhawatiran itu merampas sukacitanya. Orang khawatir itu tanda nggak percaya kepada pemeliharaan Allah. Saudara, kita harus percaya akan pemeliharaan Allah. Kekhawatiran itu bisa berarti mencekik sampai tidak bisa bernafas. Itu batang pohon itu ditusuk oleh duri-duri sehingga tidak bisa bernafas, lalu pohon itu tidak bisa tumbuh dengan baik. Kita juga kalau kita ada kekhawatiran terus-menerus, iman kita nggak bisa tumbuh, pengharapan kita nggak bisa tumbuh, kasih kita nggak bisa tumbuh, semua nggak bisa tumbuh. Akhirnya kita jadi tercekik itu dan habis dan tidak bergerak. Saudaraku, jangan kita khawatir, kita mempunyai Allah yang memelihara. Jika kita khawatir, kita tidak bisa percaya. Saudara, jika kita khawatir, kita tidak bisa percaya. Jika kita percaya, kita tidak bisa khawatir. Maksudnya begini, saudara. Kalau saudara khawatir, saudara, iman saudara nggak ada. Tapi kalau saudara punya iman, kekhawatiran itu tidak ada. Nah, itu maksudnya. Khawatir adalah pencuri sukacita, saudara. Sukacita seseorang akan hilang oleh rasa cemas dan kekhawatiran. Tetapi anehnya kita nggak bisa nangkap pencuri itu, saudara. Ini pencuri yang hebat sehingga tidak bisa ditangkap. Saudara, khawatir itu adalah pencuri sukacita. Hanya satu, saudara. Kalau kita berharap kepada Tuhan. Jika kamu khawatir akan hidup ini, berikan bebanmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, taruhlah bebanmu, berikanlah bebanmu itu kepadaku. Nah, saudara, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan. Mengapa harus diberikan kepada Tuhan? Sebab sesungguhnya Tuhan sudah menanggung beban kita. Tuhan sudah menanggung beban saudara. Baik yang beban besar maupun beban kecil. Tuhan sudah menanggung beban itu. Sebab itu berikan kepada Tuhan itu memangnya. Karena Tuhan sudah menanggung itu semua. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah kekhawatiranmu. Terjemahan lain mengatakan, lemparkanlah segala kekhawatiranmu. Segala kekhawatiran saudara pegang, lalu lemparkanlah. Berikanlah kepada Tuhan. Serahkan kepadanya. Petrus mengatakan lemparkanlah, sebab Petrus pernah mengalami kekhawatiran. Karena tidak mendapat ikan. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-4, saudara, waktu Petrus mengalami kekhawatiran sebab semalam-malaman dia tidak mendapat ikan. Dia berpikir apa yang mau dimakan, apa yang mau dilakukan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lemparkanlah jalamu, lemparkanlah jalamu. Itu sebabnya Petrus ingat kata lemparkan kekhawatiranmu seperti lemparkan jala. Waktu jala itu dilempar karena Tuhan suruh, saudara, lalu Petrus tarik jala itu dan dia mendapat ikan yang begitu banyak. Nah, itu yang ada. Dengarlah apa kata Tuhan. Di tengah kesulitan Tuhan bisa tolong. Dengarlah. Tuhan nanti akan berkata, lemparkanlah. Maka saudara akan mendapat apa-apa. Saudara, itu yang kita lihat. Kita belajar mendengar apa yang Tuhan katakan. Apa maksud Tuhan? Tuhan, apa yang kau inginkan? Tuhan, apa yang kau ingin aku lakukan? Maka Tuhan akan mengerjakannya. Khawatir adalah dosa. Sebab khawatir telah menyingkirkan Allah dalam hidupmu. Kalau orang khawatir, dia tidak menganggap Allah. Seolah-olah Allah itu tidak ada. Dan dia menganggap dirinya bisa mengatasinya. Khawatir itu menyingkirkan Allah dan menganggap dirinya itu bisa. Khawatir telah mengalihkan pandangan kita dari hal-hal penting. Kadang-kadang, saudara, ada hal-hal yang penting yang harus kita pikirkan. Tetapi rasa khawatir itu telah mengalihkan pandangan kita. Selama kita khawatir, kita tidak bisa bikin apa-apa. Nah, kalau kita khawatir, kalau saudara khawatir, ingatlah bahwa hidup ini lebih dari sekedar makanan dan pakaian. Saudaraku, kalau kamu khawatir, kalau saudara khawatir, ingat, hidup ini lebih dari sekedar makanan atau pakaian. Saudara,
Apa yang dicari orang? Makanan, pakaian, saudara. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu makan, akan hendak kamu pakai. Hidup ini lebih dari sekedar makanan dan pakaian. Kalau kamu khawatir, ingat ini, kamu akan kehilangan makna hidup. Lukas 12:23, kamu akan kehilangan makna hidup. Kalau kamu khawatir, ingat, Tuhan memberi makan burung, saudara, dan pasti dia ngasih kamu makan juga. Yang berikutnya, jika kamu khawatir, ingat, kamu tidak dapat memperpanjang hidup dengan khawatir. Kalau orang khawatir, apakah bisa memperpanjang hidupnya sejengkal? Tidak. Khawatir tidak bisa memperpanjang hidup kita. Oh, dengan khawatir. Tidak bisa, saudara. Ingat, itu semua hal yang sia-sia yang dipikirkan. Bahkan, kamu dianggap membuang-buang waktu dan energi. Dalam Lukas 12 ayat 27. Kalau kamu khawatir, ingat hal itu. Ingat, kamu menunjukkan kurang iman. Kalau kita khawatir, kita tampak kita kurang iman. Di Lukas 12 ayat 28, jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Kurang percaya, saudara. Kemudian, kamu menaruh hati pada bukti fisik, bukan iman. Kamu seperti orang yang tidak percaya. Di ayat 30, semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya. Tuhan tahu. Kamu lupa akan apa yang telah diberikan Bapa kepadamu. Lukas 32, janganlah takut, hai kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan. Lihat, kamu tidak menjadikan kerajaan Allah sebagai prioritas. Kalau kita khawatir, kita tidak memberikan kerajaan Allah sebagai prioritas. Kita harus cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Kalau kita khawatir, kalau kamu khawatir, kamu lebih memikirkan diri sendiri dari orang lain. Kalau kamu khawatir, kamu menghargai dunia daripada kekekalan. Kita lihat, karena di mana ada hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita pikir dengan baik. Saya lihat dari awal, saudara, kalau kamu khawatir, ingat, hidup ini lebih dari sekedar makanan dan pakaian. Kamu akan kehilangan makna hidup. Tuhan memberi makan burung dan pasti memberi makan kamu juga. Kamu tidak dapat memperpanjang hidup dengan khawatir. Itu betul. Ini perkara yang sia-sia. Kalau khawatir terus-menerus, nggak ada gunanya. Kamu membuang-buang waktu dan energi. Nah, kamu menunjukkan kurang iman. Ya, kamu menaruh hatimu pada bukti fisik, bukan iman. Hanya pikirannya tentang bukti. Nah, kamu seperti orang tidak percaya. Kamu tidak menjadikan kerajaan Allah sebagai prioritas. Kamu lupa akan apa yang telah diberikan Bapa kepadamu. Kamu lebih memikirkan diri sendiri dari orang lain. Kamu menghargai duniawi daripada kekekalan. Itu yang ada. Nah, 3 hal yang Paulus katakan. Ada 3 hal yang Rasul Paulus utarakan di sini. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, memohon. Yang ketiga, mengucap syukur. 3 hal ini penting yang kita lihat. 3 hal yang Rasul Paulus ucapkan. 1, berdoa. 2, memohon. 3, mengucap syukur. Berdoa itu adalah menyembah Tuhan. Proseuke, menyembah Tuhan. Yang kedua adalah memohon, deesis, meminta. Kita meminta. Yang ketiga, mengucap syukur, eukaristeo. Selama kita masih bisa melakukan 3 poin ini, 3 hal ini, maka kekhawatiran tidak berhak ada dalam hidup kita. Sebab kita berdoa, kita percaya kepada Tuhan. Memohon, Tuhan akan menolong, dan mengucap syukur, kita berterima kasih selalu kepada Tuhan dalam hal apapun. Saudara, di dalam doa, proseuke itu doa. Itu doa ini artinya memberikan kepada Tuhan, persembahan kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita menyanyi, kita bersuka cita di dalam Tuhan. Itu di dalam doa. Proseuke, kita berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita mengutarakan kepada Tuhan. Saudara, kita berdoa kepada Tuhan, baik untuk hal besar maupun hal kecil. Nah, saudara, kadang-kadang kita menganggap ini hal besar, kita harus berdoa. Ayo semua bertekun berdoa, lalu dikontak semua satu dengan tolong kita doakan ya, ini doakan, ini doakan, ini doakan. Tapi kalau ada hal yang kecil, sudahlah, tidak apa-apa. Padahal saudara, kita tidak boleh begitu. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan tolong. Saudara, kita ini tidak berdaya. Waktu saudara ada seseorang yang kena
COVID-19, mereka pada telepon, tolong doakan ya, tolong doakan ya, tolong doakan ya, tolong doakan. Itu baik. Itu hal yang besar. Tapi kadang-kadang untuk hal yang kecil, yang mungkin saudara perkara yang sepele kita bilang, sudahlah, kita tidak perlu berdoa, atau mungkin kita minta pertolongan siapa. Saudara, tidak begitu. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita tahu, saudara harus sadar dan mengerti. Saudara itu tidak berdaya. Kita tidak berdaya. Kita ini seperti apa, saudara? Kita ini seperti rumput yang gampang sebentar dibakar habis. Jika masih bisa berdoa, masih bisa berseru kepada Tuhan, mengapa harus khawatir? Sebab itu sudah kita harus berdoa kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, ingatlah Allah mengasihi kita. Waktu saudara berdoa, saudara harus ingat Allah itu cinta kepada saudara. Dan Allah ingin yang terbaik untuk saudara. Waktu saudara berdoa, ingat, Allah cinta saudara. Allah cinta saudara. Itu. Yang kedua, saudara, Allah cinta saudara dan Allah ingin yang terbaik untuk saudara. Allah menginginkan yang terbaik untuk saudara. Saudara ingat itu. Bahwa Allah mengasihi dan Allah ingin memberikan terbaik. Allah mengasihi dan Allah ingin terbaik. Sehingga kita berpikir, mengapa aku dapat begini? Mengapa begini? Saudara ingat, Allah mengasihi saudara. Dan Allah ingin memberikan yang terbaik. Yang kedua, ingatlah bahwa Allah tahu yang terbaik bagi kita. Saudara harus tahu bahwa Allah tahu apa yang terbaik. Apa yang terbaik Allah tahu. Dia akan memberikan yang paling baik. Berikutnya, ingatlah bahwa Allah sanggup mewujudkan apa yang terbaik untuk kita. Allah sanggup mewujudkan, Allah sanggup merealisasikan apa yang terbaik untuk kita, untuk saudara, apa yang terbaik. Jadi Allah mengasihi saudara, Allah tahu apa yang terbaik untuk saudara. Yang paling baik itu apa untuk kita. Dan Allah sanggup mewujudkannya. Berdoa adalah menghadirkan diri di hadapan tahta Allah. Berdoa adalah membawa kita hadir di dalam anugerah Allah. Sehingga saudara berdoa itu bukan buru-buru. Oh tergesa-gesa, tidak. Berdoa itu nunggu di kaki Tuhan. Prosoike itu artinya berdoa nunggu. Berdoa nunggu. Jadi bukan berdoa terburu-buru tapi berdoa nunggu. Nah ini yang kita harus lihat saudara. Berdoa itu nunggu. Itu yang Tuhan ada katakan. Sehingga kita tidak terburu-buru untuk berdoa. Memohon. Paulus menyinggung kata memohon. Tadi berdoa, lalu kemudian memohon. Jangan kamu khawatir, terus kemudian nyatakan semua itu di dalam doa dan permohonan. Saudara memohon. Deesis, memohon Yunani deesis, itu memohon dengan sangat. Memohon dengan sangat. Jadi memohon dengan sangat, dengan amat sangat. Lalu menyampaikan permintaannya kepada Tuhan. Dia sampaikan kepada Tuhan. Disebut semuanya. Deesis itu menekankan fakta bahwa pemohon membutuhkan hal yang diminta. Deesis menekankan ini faktanya, bahwa pemohon membutuhkan yang diminta. Aiteo itu meminta dengan secara khusus. Tapi Paulus memakai kata diesis di sini. Nah, saudara, saya coba lihat lagi Filipi 4 ayat yang ke-6 tadi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa, prosoike, dan permohonan deesis. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan permohonanku. Saudara, apa yang saudara inginkan, apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara perlu, saudara katakan kepada Tuhan. Saudara memohon sesuatu kepada Tuhan, saudara katakan, maka Tuhan itu akan menolong. Itu permohonan, doa-doa permohonan yang ada. Saudara, ada banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Pada waktu kita berseru, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku memohon ini. Tuhan, aku memohon ini. Maka Tuhan itu akan melakukan. Saudara, saya memberikan satu contoh yang menarik. Ada seorang misionaris dari Amerika yang tinggal di Nigeria selama 40 tahun. Hoskis, saudara, namanya. Dia misionaris yang ada tinggal di sana, suami istri. Dia pelayanan di sana. Suatu waktu di dalam pelayanannya, dia terlambat.
Jadi untuk pergi ke tempat pelayanan dia terlambat. Tetapi dia tahu ada jalan yang singkat yang paling cepat, yaitu lewat dataran luas. Jadi dia harus melewati satu dataran luas sehingga tidak perlu memutar lagi. Biasanya dia jalan memutar, dia menghindari dataran luas. Sebab dataran luas itu ada banyak binatang-binatang liar, saudara. Ada banyak binatang-binatang liar. Tetapi kali itu dia berpikir, aduh ini telat, ini bagaimana ini? Kalau aku datang terlambat itu gimana rasanya? Saudara, lalu si misionaris ini, dia berpikir, kita coba lewat darat, lewat dataran luas itu. Kita jalan, kita berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa tolong, supaya Tuhan bisa atasi, dan tidak bertemu dengan binatang buas. Lalu dia jalan, saudara. Pada waktu dia jalan, tiba-tiba dia mendengar deru yang keras datang kepada dia. Dia kaget, ternyata ada begitu banyak itu badak-badak, saudara. Mereka dengan derapnya, mereka mau datang, mau nyeruduk itu si misionaris. Aduh, misionaris mengatakan, aduh habis aku. Lalu dia sudah dengan Alkitab dipegang, dipeluk, lalu dia berseru kepada Tuhan, menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Tuhan, aku tolong aku, Tuhan. Aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Sudah tiba-tiba dia merasa, kok tidak ada deru lagi. Waktu dia melek matanya, itu badak-badak itu sudah mereka jalan berpisah satu, mereka pada pergi lagi, saudara. Pelan mereka pada pergi menjauhi. Oh, dia rasa senang, lega. Lalu dia cepat-cepat dia jalan ke tempat pelayanan. Sampai di tempat pelayanan dan dia bisa melayaninya, saudara. Setahun kemudian, saudara, si suami istri ini, Hotchkiss, pulang ke rumahnya di Ohio, sudah di Amerika. Dia pergi ke sana, sampai dia di sana, lalu kemudian dia habis dia khotbah dan segalanya, ada seseorang yang mengatakan, Pak, saya suatu waktu saya dikasih ingat tuh sama Tuhan, dikasih untuk mendoakan kamu. Itu didesak untuk mendoakan kamu, itu malam-malam didesak untuk mendoakan kamu. Akhirnya aku tidak tahan lagi, aku berlutut dan berdoa untuk kamu. Begitu lama dia berdoa. Si misionaris itu bertanya, "Hah, seperti itu?" "Iya. Saya ingin tanya sama kamu, kamu berdoanya itu tanggal berapa?" "Oh, tanggal segini." "Jam berapa?" "Jam segini." "Kalau jam segini di Ohio, berarti di Nigeria jam segini." "Oh, iya." Tuh. Saudara, dia berkata, tahu nggak pada waktu itu, aku dalam kondisi kritis. Karena itu badak-badak mengelilingi aku mau membunuh. Aku berlutut dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku serahkan hidupku. Dan aku bebas. Ternyata Tuhan pakai kamu juga untuk mendoakan aku. Sudah lihat permohonan dengan doa dijawab oleh Tuhan dalam keadaan itu. Itu kondisi yang kritis, tapi Tuhan bisa menolong. Tuhan itu hidup, saudara. Tuhan kita hidup. Jangan takut. Memang kita harus taat, kita harus berdiam di rumah, kita harus lakukan, tetapi jangan takut. Saudara bukan mengatakan hari ini dagangan sepi, aku udah diberhentikan dari pekerjaan, aku dibuat ini, usahaku ini kok jadi omsetnya berkurang banyak. Saudara, iya, tapi jangan takut. Percaya kepada Tuhan, tetap jangan takut, jangan khawatir. Saudara, Tuhan itu hidup dan Tuhan tahu. Dia Tuhan itu lihat dan Tuhan itu memelihara saudara. Jangan takut akan hal itu. Yang ketiga, mengucap syukur. Kita harus selalu siap mengucap syukur. Kita bersyukur sebab segala utang kita dialihkan kepada Tuhan. Saudara, kita mengucap syukur karena dosa kita, utang dosa kita itu dialihkan. Itu dialihkan kepada Tuhan dan Tuhan yang menanggung semua. Mengucap syukur kita berterima kasih kepada Tuhan. Mengucap syukur kita ya harus itu. Itu yang ada. Di dalam doanya Rasul Paulus tidak pernah tidak mengucap syukur. Dia selalu mengucap syukur. Dan ini tidak diabaikan. Walaupun kondisi tidak memungkinkan, atau dia sakit, atau dia dalam kelaparan, atau dia dalam karam kapal, atau dia di penjara seperti yang sekarang ini, Paulus tidak pernah tidak mengucap syukur. Dia mengucap syukur. Saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena janji-janjinya yang besar itu. Nah, saudaraku, di dalam Alkitab ada seorang yang namanya Yunus. Saya perhatikan tentang Yunus. Di dalam Yunus pasalnya yang kedua, saudara, Yunus waktu ada di dalam perut ikan,
dia mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, kita lihat di ayat pasal 2, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan. Ini saudara, sebetulnya Yunus mengucap syukur di dalam perut ikan, saudara. Saudara, saya gambarkan betapa sulitnya Yunus harus mengucap syukur. Betapa sulitnya Yunus harus berdoa di dalam perut ikan. Bagaimana ikan itu, saudara, dia memporak-porandakan, mungkin di dalam perut ikan Yunus harus terpontang-panting, saudara. Tidak tenang, duduk. Tetapi Yunus sebentar goyang sini kemana-kemana, sudah belum kondisi perut ikan, belum bau di dalam perut ikan, belum semuanya yang ada, saudara. Jadi mengatasi bau, mengatasi ikan yang mungkin kemana-mana, mengatasi semua belum terjadi dengan mabuknya dia atau segalanya. Tapi di dalam Alkitab dikatakan dia mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Yunus tahu apa artinya mengucap syukur. Di dalam kondisi seperti itu dalam perut ikan, tetapi dia mengucap syukur. Karena Yunus ngerti, karena Yunus tahu. Mengucap syukur itu satu perkara yang penting. Itu mengaminkan bahwa Tuhan baik. Mengaminkan bahwa Tuhan baik. Mengaminkan bahwa Tuhan baik. Itu yang ada. Akhirnya sudah lihat. Ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Dia memuntahkan Yunus ke darat. Dan Yunus pergi. Mengapa kita harus berdoa? Bukankah Allah tahu? Saudara, Allah memang tahu. Tetapi Allah menunggu kita mengambil bagiannya, itu melalui doa. Kita doa. Berdoa itu sebagai tanda kita percaya kepada Allah. Kalau saudara berdoa, saudara itu percaya kepada Allah. Allah tahu, Allah tunggu saudara. Allah tunggu saudara di dalam doa. Kadang-kadang Tuhan berkata, sampai sekarang kamu belum berdoa. Berdoalah di dalam namaku. Aku tunggu kamu berdoa. Berdoalah, berdoalah dengan sungguh. Berdoalah. Berdoa itu tanda percaya. Ingat bagaimana Hizkia. Dia sangat khawatir karena istananya dikepung oleh pasukan Asyur. Sampai ia membentangkan surat dari utusan itu dan dia berikan kepada Tuhan dan dia berseru kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat, ada iman di dalam doa Hizkia. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel, yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukan Allah, hanya buatan tangan manusia. Kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang." Saudara lihat bagaimana Hizkia membandingkan Allah yang hidup dengan dewa-dewa. Dewa-dewa tidak ada artinya apa-apa, mereka tidak bisa menolong. Maka sekarang ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Hanya Engkau Allah ya Tuhan. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah ku dengar." Tuhan sudah dengar, saudara. Ini yang ada. Allah ingin kita berdoa. Berdoalah. Katakan kepada Tuhan dalam doa. Semua utarakan, jangan takut, jangan khawatir. Dalam 1 Timotius 4 ayat 16-17, pada waktu Paulus ada dalam pengadilan, Paulus mengatakan tidak ada seorang pun berpihak kepadanya. Pada saat Paulus dalam kondisi yang memangnya membutuhkan teman, pada saat Paulus dalam kondisi membutuhkan orang berpihak kepadanya, tetapi tidak ada satu orang pun katanya yang berpihak. Oh, sangat menyedihkan, sangat kasihan. Tetapi saudara, Paulus mengatakan, Tuhan berdiri di pihakku, ada Allah yang berdiri di pihakku. Dan Tuhan menguatkan dia sehingga Paulus bisa menjadi kesaksian bagi semua orang. Saudaraku, kita lihat Allah tidak tinggal diam. Allah tidak membiarkan Paulus seorang diri. Allah tidak membiarkan. Allah ada, Allah menolong. Tuhan pun memberi perintah kepada kita. Jangan kita khawatir akan sesuatu apapun. Jangan khawatir, kita khawatir, saudara. Tuhan ada, percayalah kepada Tuhan. Saudaraku, kesimpulan dari kita,
Jika kita punya masalah, beritahu Tuhan dalam doa. Kasih tahu kepada Tuhan. Kalau saudara punya masalah, kasih tahu. Tuhan ingin kita berdoa. Kasih tahu dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. 3 hal ini penting. Tidak ada acara yang paling baik untuk mengatasi kekhawatiran, yaitu dekat dengan Tuhan. Tidak ada acara yang paling baik. Tidak ada cara yang paling baik untuk mengatasi kekhawatiran, yaitu dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Pada waktu dekat dengan Tuhan, kita akan mengalami kekuatan baru. Saudara, datanglah setiap pagi di dalam doa. Bukalah hari-harimu dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Datanglah setiap hari, bukalah hari-harimu di dalam doa. Saudara, doa itu perlu. Doa itu perlu. Oh saudara, itu baik. Sebab itu saudara, datanglah kepada Tuhan. Saudara, puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan, saudara, masuk di dalam doa. Kita akan berdoa lebih dulu sebelum kita akan ambil bagian di dalam perjamuan suci. Kita berdoa, Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih kepadamu untuk firman-Mu hari ini. Kau sudah berbicara kepada kami untuk kami tidak khawatir oleh apapun. Memang sekarang ini banyak orang akan terjadi banyak hal Tuhan. Mungkin mereka tidak mempunyai pekerjaan. Ada yang mereka mengalami kelaparan, ada yang mereka mengalami banyak hal Tuhan karena COVID-19 ini. Bapa di sorga, Engkau tolong Tuhan. Kami punya Tuhan, kami punya Engkau. Sebab itu Tuhan Yesus, Engkau yang menolong kami, Engkau yang memelihara kami, Engkau yang memimpin kami. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tidak khawatir lagi sebab ada Engkau. Kami masih bisa berdoa, kami masih bisa memohon, kami bisa mengucap syukur sehingga kami tahu pertolongan-Mu itu akan segera datang bagi kami. Bapa di sorga, terima kasih. Kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sekarang kita akan ambil bahagian di dalam perjamuan yang kudus. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Periksalah diri saudara. Apakah ada dosa yang belum dibereskan? Kalau ada dosa yang belum dibereskan, saudara bereskan kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Kami orang yang berdosa. Maka Tuhan akan mengampuni. Karena perjamuan suci untuk orang-orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara adalah orang yang kudus. Sebab itu, saudara minta kekudusan dari Tuhan. Kita tenangkan hati kita. Kita diam sejenak sambil saudara merenungkan. Saya akan menyanyikan satu nyanyian sambil saudara merenungkan dan saudara berdoa kepada Tuhan masing-masing. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Saudara renungkan. Haleluya. Bapa di sorga, kami mau ambil bahagian dalam tubuh dan darah. Kami periksa di hadapan. Nyatakan kalau kami ada dosa. Nyatakan kalau kami ada kesalahan. Supaya kami tahu kami bersalah. Dan kami minta ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami punya dosa. Kami punya kesalahan. Kami punya pelanggaran. Kami punya janji yang belum ditepati. Kami punya banyak hal Tuhan. Ampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami rindu untuk masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, dengarkan firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, saudara pegang roti ini, dan saudara angkat roti ini, ya angkat roti ini, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, saudara kita angkat cawan Tuhan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah menolong kami, Kau sudah memimpin kami. Kami bisa bersekutu dengan Engkau dalam puji-pujian, di dalam firman Allah, dan juga di dalam perjamuan suci. Kami sudah ada Tuhan bersama Engkau. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat ini. Kami tahu Tuhan, Engkau telah bekerja. Bagi yang susah, Tuhan sudah hiburkan dengan kebenaran-Mu. Bagi yang sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Karena bilur Yesus yang menyembuhkan. Bagi yang lemah, Tuhan kuatkan. Perjamuan suci ini menguatkan kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Bapak, sebentar kami mau mengakhiri ibadah hari ini. Kami mohonkan kepadamu berkat-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, berkat bagi anak-anak-Mu. Berkat itu Tuhan turun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara dengan berkat yang Tuhan punya. Dengan berkat yang Tuhan sediakan. Berkat rohani yang melimpah. Membuat saudara hidup berkelimpahan di dalam hal-hal yang baik, di dalam berkelimpahan, di dalam hal-hal yang bijak, di dalam hal-hal rohani yang baik dari Tuhan. Dan juga Tuhan memberkati saudara di dalam berkat-berkat jasmani. Tuhan tolong saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kristus berkat itu turun atas umat-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Sekian Bapak Ibu Saudara ibadah hari ini. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberi kemenangan. Nyanyian yang terakhir saudara. Kita itu biasa nyanyikan. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan perang gantiku. Ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu.